Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nisa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ini tadi daring. Iya. Makasih ya sudah menyempatkan waktu buat Bu Vida kesini. Iya, Bu. Kemarin ngobrol-ngobrol dikit ya kita ya. Iya. Hari ini tadi full daring apa Nduk? Iya, full daring hari ini. Full daring Full ya. daring. Saya kelas 12 jadi banyak waktu untuk nggak terlalu disibukkan dengan praktek sepertinya ya. Gini, kemarin kan kita janjian ya Nduk ya untuk konseling individu, konseling memecahkan. Tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahannya Nisa, keluhannya Nisa. Nah, Bu Vida yakin kalau Nisa itu pasti bisa mengatasinya, menyelesaikannya bisa. Di sini Bu Vida cuma perannya membantu Nisa untuk bisa mengatasi semuanya. Kita nanti bareng-bareng cari solusinya. Tapi pertamanya awal-awal kita bahas apa sih yang dikeluhkan Nisa dulu ya. Apa yang dikeluhkan Nisa? Ini nanti Nisa cerita saja semuanya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, semuanya akan dijaga kerahasiaannya ya. Kemarin kan sedikit Nisa cerita kalau tugas-tugas terbengkalai ya. Pas waktu Bu Vida tanya kenapa kok bisa seperti itu, banyak yang dipikir. Agak kenceng Nduk Bu Vida, kurang jelas namanya Nisa tadi, agak kenceng ya Kak ngomongnya. Nah, gimana Nduk keluhannya zaman kemarin tuh kan ada kekhawatiran, takut juga tentang SNMPTN, tentang masa depan. Itu gimana, ceritakan sama Bu Vida lebih jelasnya seperti apa? Ya, awalnya sama orang tua saya kan pingin kuliah ya Bu ya, di kampus negeri. Terus saya lihat syarat-syaratnya itu ya ada beberapa yang nilainya harus bagus, ikut tes segala macem gitu, dan rata-rata yang ke situ kan anak SMA. Terus tesnya juga materinya materi SMA, yang di SMK nggak ada. Itu saya kayak udah mikir, saya bisa nggak ya masuk ke sini, saya bisa nggak ya, apalagi musuhnya karena PTN banyak SMA favorit yang mau ke kampus itu. Saya jadinya mikir, kalau nanti nggak lolos gimana, kalau nanti nggak masuk gimana. Terus ibu saya juga udah naruh harapan ke saya buat masuk ke kampus PTN itu. Kan keluarga besar saya juga kadang kayak suka ngeremehin saya gitu Bu. Ya kayak ngerendahin, kayak saya sekolah di sini itu suka dijelek-jelek. Saya sekolah di SMP saya yang dulu juga gitu, dibanding-bandingin sama keluarga yang lain. Itu juga kayak bikin down juga. Terus di sekolah teman-temannya juga banyak yang toksik. Iya. Toksiknya kayak ya mereka nggak mikir kedepannya gimana gitu, nggak kayak nggak ada semangat buat pengen maju, pengen meneruskan pendidikan, itu nggak ada sama sekali. Tapi sama pengen. Terus ketika sama menyampaikan, teman-temannya kayak omong kosong, kayak bullshit gitu aja. Jadi kayak nggak ada teman untuk sharing masalah ini ke teman. Terus keluarga juga kayaknya meremehkan seperti itu. Akhirnya sekarang Saman merasa gimana? Saya ngerasa bingung. Saman ngerasa bingung sekarang. Saya bingung harus apa. Terus
saya iseng-iseng coba lihat tes-tes tentang berita-berita terbaru SNMPTN gitu atau SBM. Saya nyoba, terus saya kalah sama SMA yang lain. Jadi kayak ngapain kalau dari gini aja saya udah nggak masuk. Terus kalau kok buat diperjuangin lagi, kayak nanti kalau tetap ditolak kan juga kayak sia-sia kayak itulah. Seberapa besar keinginanmu untuk kuliah, Nduk? Ya besar banget Bu. Pengen banget. Ya. Yang menjadi kendala utama apa? Kendala utama gimana maksudnya? Istilahnya kan itu minat kamu. Ya. Terus kamu merasa kayak nggak ada yang support. Selain itu apa? Ya masalah di keluarga juga. Masalah di keluarga. Ya. Gimana ceritanya? Ya ibu dari mulai corona kemarin itu ibu sama bapak saya sering cekcok. Ya jadi di rumah juga saya kan butuh kayak semangat, kayak support, kayak saya nggak suka kan ibu bapak saya sering debat kan Bu. Tiap hari itu sering ada aja masalah yang dibuat debat gitu. Sedangkan saya kan butuh fokus, saya butuh ketenangan, saya biar bisa fokus ngerjain sesuatu tuh. Kalau di rumah gitu kan kayak ya kayak nggak enak aja gitu Bu, kayak dalam hati tuh kayak pengen marah, tapi saya mau marah juga itu kan orang tua saya gitu. Masalah mereka saya dari diajak bicara, diajak ngobrol sama ayah saya mintanya A, ibu saya B, saya bingung juga, itu juga jadi kendalanya gitu Bu. Sama diajak sharing juga. Iya. Tapi masalahnya nggak berat kan tuh, misalnya perdebatan kecil atau misalnya masalah serius. Iya. Yang mengganggu. Agak serius Ibu. Serius. Iya. Kalau boleh tahu? Ya dari segi ekonomi sih Bu sebenarnya. Dari segi ekonomi. Iya. Ibunya kerja apa tuh? Jadi guru. Guru sudah PNS apa? Itu inflasi nggak salah. Hah? Tinggal nunggu pengangkatan gitu katanya. Ini P3K ini lolos atau gimana? Sudah dapat sertifikat SK-nya itu sudah lama, tapi belum diakui jadi PNS gitu katanya. Ngajar di mana tuh, Nduk? Di MI Bu. MI Purwasri. Iya, di Purwasri. Gak apa-apa, kerjanya apa? Ikut di pondok. Ikut itu maksudnya gimana? Enggak tahu. Saya enggak paham. Saya nggak pernah diajak ke tempat kerjanya Bapak. Iya pernah, kayak kantor amal-amal gitu loh Bu. Kantor amalnya bagian administrasi atau yang ngajar? Enggak tahu juga, kurang paham Atau juga. yang pengasuh pondoknya? Kurang nggak paham juga. tahu. Kayaknya bagian administrasinya. Satu yayasan sama sekolahnya Ibu? Enggak, beda. Oh beda. Itu bikin sampean bingung juga. Yeah. Terus sekarang ini yang ingin sama selesaikan yang mana dulu? Ingin saya selesaikan, ya kan ini mau lulus. Saya ingin menghilangkan rasa pesimis, rasa kayak nggak yakin kalau saya masuk itu bisa lolos di PTN. Itu satu. Terus tugas-tugasnya sampean gimana? Sudah terselesaikan dengan baik Ya, atau kadang suka telat-telat sih Bu. telat, tapi maksudnya masih semangat mengerjakan atau wis ngelukur? Kalau di rumah sering kalau ada masalah ibu sama bapak cekcok, saya jadi malas. Saya jadi malas mengerjakan. Ya saya tinggal. Saya cari Sama tinggal. Oh gitu. Jadi permasalahannya sampean itu bingung. Pengen banget sekolah, tapi lingkungan sepertinya nggak ada yang mendukung. Mau optimis tapi waktu mencoba sering gagal, pernah gagal gitu. Terus nilai-nilainya rapot gimana? Sama nanti kalau misalnya kuliah itu pengen jurusan apa tuh? di gizi Bu. Gizi, sama juga kan? Iya. Di gizi. Terus pengen di universitas mana? Saya pingin utamanya di UNER.
Kalau nggak keterima saya mau ambil di UNESA. Di UNESA. Iya. Nah, ini cerita tentang plan A, plan B. Misalnya sampean punya rencana SNMPTN. Sampean kalau misalnya nggak lolos SNMPTN, punya rencana apa? Saya pengennya gabir, Bu. Berhenti 1 tahun buat ngejar materi-materi buat tes ke PTN. Nah, itu juga ada problem juga, Bu, masalah itu. Saya kan bilang sama ibu saya, gimana kalau saya gapir, kalau misalnya nggak terima, kan kalau mau ikut tes langsung saya nggak ada kesiapan materi. Materi SMA sama SMA kan beda jauh. Yang ikut tes SMP ya, SBMPTN ya. Terus sama ibu saya nggak dibolehin ya, kalau misalnya ya wajahnya ngizinin tapi kayak nggak ikhlas gitu loh, Bu. Kayak nggak ikhlas, kayak marah, kayak ya kalau misalnya nggak keterima di negeri, saya suruh kuliah di swasta yang di dekat rumah saya, tapi nggak ada jurusan yang itu. Sama ibu saya suruh jadi guru, tapi sayanya nggak mau. Cuman masih pengen di sini. Iya. Sejauh ini sudah melakukan apa saja untuk mencapai itu? Untuk mencapai tujuan sama untuk pengen lolos SNMPTN. Saya ya mulai memperbaiki, ya mulai sering ngerjain tugas itu sih. Kan ini sudah mulai tatap muka. Jadi saya berusaha buat menyelesaikan tugas itu di sekolah. Di sekolah. Kalau di rumah itu kayak nggak ada semangat, ya udah nggak nyaman. Iya, kayak udah nggak nyaman. Berarti selama daring kemarin itu gimana situasinya? Kan sekolah kan di rumah kan? Iya. Waktu saya fokusnya ngerjain waktu bapak ibu saya. Maaf Bu Suci, saya lanjut lagi. Oke. Nah, tadi sampai mana, Dok? Sampai mana ya? Apa namanya? Tugas-tugasnya diselesaikan di sekolah, soalnya di rumah nggak nyaman. Gitu. Terus yang bikin pesimis itu apa, Dok? Yang bikin pesimis yaitu persaingannya itu banyak, ketat, rata-rata dari SMA favorit, dan nilainya juga tinggi-tinggi, Bu. Rata-rata nilainya. Terus sampean apa namanya kemarin bilang kalau nilainya sampean itu ada yang apa namanya, ada yang kurang. Terus sampean kemarin saya nggak tahu Bu, ini saya masih melanjutkan atau tidak, ini SNMPTN saya ini bisa atau tidak. Sampean kemarin kan ngomong itu nilai apa, Bu? Itu nilai materi matematika, Bu, yang kurang. Matematika yang kurang. Iya. Kalau SNMPTN kan yang dilihat dari nilai rapot kan. Iya. Jadi yang dari semester 1 sampai semester 5. Iya. Nah, itu nilai matematika yang kurang itu di semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah. Sama semester 1. Matematika sama semester 1. Iya. Kalau sekarang sudah naik atau? Ya, alhamdulillah sudah mulai agak. Sudah naik. Terus apalagi selain apa namanya pesaing, terus nilai, itu yang bikin pesimis apalagi? Yang bikin pesimis ya yang itu sih, Bu. Itu. Iya. Terus samaan Bu, apa namanya ini masih ngelokro, masih nggak mau ngapa-ngapain atau gimana ini samaan keluhannya? Nggak mau ngapa-ngapain. Ya saya udah mulai berusaha udah mulai kayak udah bisa nenangin diri gitu, Bu. Oh, sudah gak bisa. Tapi ya tetap aja kalau di rumah masih kadang down laginya di rumah. Nah, harapannya samaan gimana? Harapan saya ya gimana harapannya? Nggak apa-apa, sama cerita aja. Bingungnya gimana?
Nggak apa-apa, memang kalau nangis aja wis nggak apa-apa, wis nggak apa-apa, aku gitu. Nggak apa-apa dikeluarkan, nggak apa-apa nangis ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nangis aja dulu nggak apa-apa. Ya harapan saya ingin cepat lulus dari sini, biar saya nggak takut lagi gitu Bu. Kan kalau udah lulus saya daftar, saya udah jelas keterima enggaknya. Itu sih yang pertama. Biar nggak dicemooh. Ya. Terus yang bikin nangis apa? Keinget apa? Nggak apa-apa. Ya macam-macam. Apa? Orang tua? Ya. Apa? Ya sering debat aja gitu, sering masalah. Kan kemarin juga ibu saya ngajak pisahan sama ayah saya. Saya ditanyai pendapat ya, saya bingung mau gimana. Terus saya jawab, ya kakak nggak tahu. Kakak udah pusing mikirin lulusnya mau kemana. Di rumah ditambah masalah kayak gitu. Terus di sekolah juga teman-teman saya kan juga banyak yang nggak tahu, katanya banyak yang iri sama saya, jadinya kelakuan mereka kurang enak. Iya. Saya juga nggak tahu iri kenapa. Tapi kadang kayak nggak enak gitu Bu. Gimana misalnya? Banyak yang julid. Gimana? Banyak yang julid, banyak yang kayak nggak suka sama saya, tapi saya nggak tahu kenapa, padahal saya nggak pernah ganggu mereka gitu. Itu sama merasa sama nggak disukai. Iya, perlakuan mereka sama saya kurang enak sama teman-teman yang lain. Teman satu kelas apa teman cuman ikut OSIS tau kemarin? Iya, di OSIS juga gitu. Ternyata saya di OSIS kan, saya anaknya kan rumahan ya Bu. Terus saya juga kalau keluar dibatasin. Pagi waktu musim corona kemarin saya nggak boleh kumpul sana kesini, saya suruh di rumah. Jadi teman-teman OSIS saya juga kayak nggak suka, kayak nganggap saya kayak nggak ada gitu. Sama ngerasa gitu atau pernah terlontar kata-kata atau mungkin perlakuan yang seperti apa yang sama merasa kayaknya beda dengan yang lain, itu seperti apa? Kayak saya tuh kan kalau rapat saya kan diminta pendapat, itu kayak nggak pernah didengerin, kayak apa sih gitu, arah apa sih gitu, kayak nggak pernah kumpul, nggak pernah ikut main, nggak pernah ikut ngopi bareng mereka. Terus kayak nggak dihargain aja gitu loh. Kalau di kelas? Kalau di kelas yang satu sesi sama saya ya ada yang julid. Tapi ya itu kayak lama-lama kayak udah saya anggap masa bodoh gitu. Kalau di kelas memang masih bisa. Ya masih bisa. Tapi sekarang kan juga apa namanya di OSIS kan sudah purna kan, Ya, sudah kelas 12 sudah kemarin sudah selesai. sudah pindah tugas kan. Ya. Sudah pindah apa namanya ke adik kelas kan. Jadi istilahnya untuk interaksi dengan anak OSIS jadi nggak sesering dulu. Ya. Habisnya ya. Gitu ya. Iya. Tapi yang di kelas sudah bisa mengatasi, sama sudah bisa jalan. Yang belum bisa mengatasi yang di rumah dan keluarga besar itu ya, yang sering ngerasa down karena kumpul itu. Karena Saman ingin membuktikan istilahnya gitu. Saman ingin membuktikan bahwa Saman bisa. Memangnya ada apa dengan sekolah sini?
Kenapa kok di Kan keluarga besar saya sekolah di swasta, nggak Iya. ada yang diterima di negeri. ya? Saya diterima di negeri sendiri. Mm-mm. Terus kayak orang iri, tapi malah ya gimana ya Bu, kayak dijelek-jelekin, kayak apa sih sekolah negeri, sekolah yang gini gitu. Padahal intinya cuma iri karena saudara saya yang lain gak ada yang diterima di sekolah negeri gitu sih Bu. Jadi gitu. Nah, untuk tugas-tugas yang terbengkalai itu sudah bisa menata ulang atau masih kesulitan untuk tugasnya masih banyak atau sudah Karena tatap muka udah dan kelas 12 ini udah nggak terlalu banyak tugas Bu. Soalnya kan sudah di sekolahan juga udah praktek-praktek, jadi udah jarang ada tugas. Dulu itu tugas-tugas waktu kelas 11 itu juga dikasih semangat sama teman saya yang itu, teman dekat saya, jadi saya mau mengerjakan tugas-tugas itu. Awalnya itu benar-benar terbengkalai. Iya. Itu sejak kapan kamu sampai merasa kayak bingung, takut? Mulai awal corona itu sih Bu. Mulai awal corona. Ya, waktu saya naik kelas 11. Mulai awal corona. Iya. Oh iya, ya udah 2 tahun ya, Dok. Iya. Itu mulai situ udah nggak stabil gitu ya. Iya. Nah, untuk orang tua, keluhannya orang tuamu itu baru-baru ini atau sudah? Orang tua saya itu Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. mulai masalah itu saya kelas 10 semester 2. Kelas 10 sudah ada masalah. Ya, itu saya masih bisa tahan gitu. Lama-lama kok gini, kok nggak enak situasinya gitu. Masalah ekonomi. Ya enggak, itu juga ada masalah lain juga sih Bu. Tapi itu juga faktor utamanya juga itu. Ekonomi. Ya, Sama yang pengen gimana? saya pengennya, Tentang orang tua. saya bingung Bu kalau tentang itu. Tapi saya sebenarnya saya pengen keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Makanya saya pengen dapat PTN itu. Saya nanti ngekos di sana. Dan saya kan nanti ya repot di sana, nggak sering pulang gitu. Saya pengen kabur dari rumah. Nggak mau ikut dengan permasalahan itu. Iya. Berarti sekarang fokusnya untuk Saman pengen membuktikan gitu ya. Nah, bisa lolos SNMPTN, bisa nggak lolos, Saman pengen gap year, ternyata sama orang tua nggak boleh. Iya. Nah, ada pilihan lain, rencana lain. Ketika orang tua berkata seperti itu, nah, Saman memutuskan seperti apa? Maksudnya dengan respon ibu yang seperti ini, Saman punya pandangan seperti apa? Ya saya mau ikutin kemauannya ibu dulu. Kalau misalnya nggak terima, tapi di lain saya sambil ikut tes lagi Bu. Berarti Kan masih bisa. Nanti ikut apa? SBM-nya lagi tapi di tahun depan. Oh, berarti tetap daftar di itu Iya, di sekolah kampus apa namanya kampusnya? Saya belum tahu. Ada tadi mana Pak? Tempatnya di Kediri Kota apa di? Iya, di Kediri. Kota. Sekolah Iya. kesehatan. Bukan. Apa? Disuruhnya yang Islam gitu. Dan nanti ambil jurusan apa? Disuruh ambil pendidikan, tapi saya kan Pendidikan. Pendidikan Iya. apa? suruh jadi guru. Oh, memang nggak ada minat di sana. Ya, saya tetap ikut, nanti saya sambil Belajar. belajar buat ambil tes
yang di kampus negeri itu. Gitu. Sebenarnya Saman juga sudah punya pandangan ya apa-apa. Terus yang dikeluhkan kemarin itu kan juga saya Bunda lihat Saman juga sudah punya gambaran apa melakukan ini itu kan. Nah, yang Bu Vida tangkap kemarin pas waktu Saman cerita itu, Bu Vida pikir Saman kayak kesulitan gitu loh. Tapi waktu kan saya suka lihat TikTok itu di Instagram juga. Itu saya juga jadi bingung akhirnya. Bingung gimana? Saya jadi ambil di mana gitu. Saya jadi bingung. TikToknya apa? Isinya apa? Ya kampus kayak gitu Bu. Kampus. Oh, promosi kampus tapi lewat TikTok. Iya. Oh. Nah, yang dibingungkan apa? Saya mau jadi kemana? Itu saya bingung lagi. Kurang Kalau di UNER saya lihat kok persaingannya terlalu berat gitu. Saya ingin ambil yang lain, tapi karena tempatnya jauh nggak boleh. Terus saya mau ambil di Malang, sama ibu saya juga nggak boleh di Malang. Yang dibingungi karena kemampuannya. Nah, berarti paling tidak ada plan A, plan B ya, yang seperti yang dan keinginannya Nisa itu sudah dikomunikasikan ke ibunya apa belum? Yang misalnya masih pengen di sini Bu, gitu loh. Ya sudah. Dan ibunya tanggapannya? Ya katanya ya nggak apa-apa gitu. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang dibingungkan itu kekhawatiran, ketakutan nggak lulus SNMPTN. Terus sama ini ya, apa namanya, bingung menentukan jurusannya apa. Iya. Apalagi ini bentar lagi kan mau UAS, 2 minggu lagi. Itu juga saya udah bingung, udah tegang, udah nggak karuan duluan. Iya kayak, kalau nilai saya nanti turun gimana, kalau nggak lebih tinggi dari semester sebelumnya gimana. Itu saya juga udah kayak kemarin sempat stres juga Bu. Sempat stresnya gimana? Ya stres, bingung, terus kepala saya pusing. Sampai pusing. Nah, iya 2 minggu lagi kan sudah UAS. Sekarang masih stres gitu apa enggak? Masih pikiran? Kadang masih kepikiran sih. Masih kepikiran UASnya atau ya nilai UASnya gimana, terus habis itu nanti gimana. Nah, ini jadi sudah simpulkan ya, apa namanya, permasalahannya Nisa itu kan pikiran untuk lolos SNMPTN, punya keinginan untuk lolos SNMPTN, tapi dibayang-bayangi kekhawatiran dan ketakutan karena persaingan, terus karena apa namanya, jurusannya juga masih bingung. Banyak yang bingung. Sebenarnya masih belum bisa menentukan gitu. Cuman keinginan untuk kuliah ada. Nah, jurusannya apa yang masih belum yakin. Jurusannya yakin Bu. Kampusnya itu kadang saya juga bingung. Terus kalau kamu udah mantep kampus ini, tapi jurusannya itu cadangannya satunya apa, itu juga masih bingung. Nah, sama komunikasinya biasanya sama ibu aja atau sama bapak juga sering komunikasi? Bapak tapi nggak di pondok toh ya? Maksudnya tidak sering pulang ke rumah. Punya saudara? Saudara saya nggak bisa Bu diajak komunikasi kayak gitu. Kakak atau adik? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Adik saya masih TK. Oh, masih kecil. Sama anak pertama. Jadi kalau misalnya cerita ya sama ibu.
itu juga jarang. Kalau saya mau cerita, ibu saya ceritanya ke masalah yang ada di keluarga. Jadi ya saya pendam sendiri. Terus saya cerita sama teman baik saya, malah kayak itu kan masalah dari pikiran kamu sendiri gitu. Tapi kan aku butuh solusi gimana gitu. Dia mau dari pikiran sendiri. Misalnya bingung. Misalnya gimana? Pikirannya kayak gimana? Ya ketakutan itu. Cuman kok kocok-kocok kudu nangis. Kenapa? Kayak inget apa? Hah? Kayak inget apa lagi? Enggak apa-apa. Diluapkan aja. Diluapkan aja. Biar lebih ringan. Alan dulu. Ingat ibu. Ingat apa? Ya saya sekolah kan cuma hiburannya cuma di sini ya Bu. Hiburan. Iya. Ya kadang teman dekat saya juga enggak, saya punya masalah. Ya dianggap sepele. Ya mungkin kedengarannya bagi teman-teman saya sepele, tapi bagi saya kan sama butuh cerita, ternyata yang dicacat cerita kedengarannya kayak menyepelekan. malah mereka menyalahkan saya. Misalnya Kayak ya itu kan pikiran kamu sendiri, ketakutan kamu sendiri gitu. Masalah kamu sendiri gitu loh. Itu masalah apa waktu sama cerita itu? Ya saya bimbang yang waktu ya bimbang masalah nilai itu Bu. Nilai. Keterima enggaknya di PTN gitu sih Bu. Sama curhat terus dijawab seperti itu. Iya. Jangan butuh kira-kira ada solusi atau enggak, Iya. ternyata seperti itu. Iya. Jadi kayak ngerasa sama yang aduh saya kemana lagi gitu. Ya sering sih Bu, kemarin waktu Pak I di Jogja kan di tebing di atas. Terus pernah kayak ada pikiran yang kalau saya jatuh gimana ya. Punya pikiran seperti itu berapa kali kayak gitu? Ya waktu KI kemarin Bu. Lagi kemarin aja. Kan saya naik ke tebing cuman bertiga sama teman saya. Ke atas sendiri. Saya duduk. Saya lihat pemandangan itu, saya mikir kalau saya jatuh dari sini gimana ya? Gimana maksudnya? Enak apa enggak? Ada yang nyari apa enggak gitu? Ada yang peduli atau enggak gitu? Ya, rasanya nyimpen semuanya sendiri ya deh. Gak apa-apa, dituangkan semua ke Bu Fida, gak apa-apa ya, cerita aja semuanya sama Bu Fida, gak apa-apa, keluarkan semuanya. Yang bikin berat apa sama cerita ya. Yang paling bikin berat apa Bu? Ya masalahnya di rumah Bu. Ya masalah di rumah. Orang tua ya. Kemarin kan waktu puncak-puncaknya masalah, nilai saya sempat turun. Dia sempat dimarahin juga Bu. Dikira saya nggak ngerjain ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu kan. Ya saya sebenarnya pengen gitu. Tapi kalau di rumah ada masalah kan kayak nggak nyaman, kayak nggak enak. Iya, nggak semangat ya. Ada lagi yang pengen disampaikan, cerita aja semuanya sama Bu Fida, diluapkan semuanya, nggak apa-apa.
misalnya sama punya keluhan sama temen, misalnya punya keluhan sama saudara, sama guru mungkin, atau siapapun, sama cerita, nggak apa-apa. Ya Bu, yang ya keluhan saya itu sih Bu. Itu yang paling berat keluarga. Nah, ini dan yang ingin sama lakukan apa? Itu ya, pengen segera lulus ya. Ini segera lulus. Pengen Kuliah keterima. Gitu. Kita coba untuk mengurai semuanya ya, satu-satu dulu ya, dari apa yang sampai ceritakan tadi kita coba untuk diurai satu-satu, dicoba bareng-bareng untuk mencari jalan tengahnya supaya sama-sama bisa lebih padang, istilahnya tidak ruwet gitu ya. Paling tidak ada satu langkah kecil yang bisa dilakukan. Ya. Gimana? Sudah siap untuk kita cari bareng-bareng? Sudah siap. Sebentar. Saya mau langsung ke teknik Bu. Gimana? Iya. Berarti saya. Oh iya Bu. Iya. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum. Oke, selesai Bu. Ininya, tapi kita konselingnya masih lanjut ini Bapak. Ya, kita lanjut nggak apa-apa. Kita kan memang pengen bareng-bareng untuk mengurai satu-satu apa yang menjadi kendalanya. Siapa namanya? Kok Anggun Nisa. Podo aneh Nisa sama Anggun. Nah, kan sampean yang membebani hati itu kan masalah keluarga untuk yang kira-kira usaha apa yang sampean lakukan untuk supaya sampean tidak merasa terbebani dengan masalah keluarga, supaya sampean kan sampean ngerasa kalau di rumah gak nyaman, ngerasa kalau ingat itu jadi pengen nangis, pengen marah. Nah, untuk tidak merasa seperti itu lagi, itu sama melakukan apa? Ya saya disibukkan sama hal yang di luar rumah. Sibuk dengan yang di luar. Misalnya? Ya kalau sekolah sama kalau main aja sih Bu. Sekolah sama mainnya di mana biasanya? Ya main sama temen deket saya, sama temen SMP yang lama juga. Main sama temannya SMP. Itu jadi menyibukkan diri ya supaya tidak ini. Nah, kira-kira dengan cara seperti itu bertahan lama atau enggak? Bebannya itu rasanya bertahan lama, maksudnya merasa ringan dengan istilahnya ketika kembali ke rumah kembali lagi rasanya beban lagi. Iya. Atau terus usaha apa namanya, berarti katanya sampean sering di rumah. Iya, Berarti kalau sering kalau pas waktu boleh main aja Bu. gitu. Iya. Jadi ketika main sampean kayak lepas dari itu. Iya. Makanya saya kalau sekolah walaupun shift siang, saya tetap berangkat pagi ya karena itu. Ingin menenangin diri. Jadi sekolah adalah tempat rumah kedua. Nah, permasalahan ini sampean kan itu ya Nduk ya, yang bikin beban permasalahan keluarga. Nah, harapannya sampean
itu pengen lulus supaya segera keluar dari rumah. Kira-kira itu termasuk lari dari masalah atau gimana tuh? Itu kira-kira gimana? Ya kayak kesannya kayak emang lari sih Bu. Tapi gimana? usaha untuk apa namanya menyampaikan unek-unek ke orang tua sudah pernah? Belum pernah. Maunya kakak tuh kayak gini loh, Ma. Ya, belum. Kenapa? Ya kalau saya ngomong di ayah saya ya pasti cuma pandangan ayah saya aja. Kalau saya ngomong di ibu saya juga pandangan ibu saya aja gitu. Maksudnya sampean cerita tentang dirinya sampean sebagai seorang anak. Sudah pernah apa belum? Belum. Kenapa? Ya takut aja. Apa yang ditakutkan? Ya takut nanti kembali lagi ke masalah itu lagi. Itu apa? Ya masalah keluarga lagi, takutnya nanti disangkut pautkan di situ. Misalnya saya nggak pengen gitu debat-debatnya itu gitu. Terus nanti ibu saya bilang ya itu kan mengenai bapakmu dewe gitu misalnya. Sudah pernah sama ngomong kayak gitu ke ibu? Sudah. Terus jawabannya Ya, seperti itu? gitu ya. Jadi main itu ya saya udah diem di rumah, cuma diem sama main HP gitu aja, sibuk sama bantu-bantu kerjaan di rumah, udah gitu aja. Kalau diajak ngobrol ya saya cuma dengerin gitu aja. Saatnya jam 9 dimulai. It's time to get the things present. Samaan pernah apa namanya menangis di hadapannya ayah ibu karena permasalahan orang tua? Ya pernah. Kenapa? Nggak mau aja Bu. Kan saya mikirnya gini, saya anak pertama, saya harus kuat gitu. Tapi sampean sebenarnya mau nggak sih orang tua pisah tuh? Ya kan ya nggak ada lah Bu anak yang bikin Paling tidak ya. Kira-kira dengan sampean diem tidak menyampaikan unek-uneknya, itu orang tua tahu apa enggak apa yang sampean rasakan? Ya ibu saya kerasa kalau saya kayak gak enak aja gitu, kayak punya masalah gitu. Sering juga ditanyain kalau ada masalah toh. Terus sampean jawabnya gimana? Jawab nggak apa-apa, nggak ada. Dan saya ngerasa kayak kalau saya ngomong ya percuma gitu. Merasa seperti itu. Dan itu menyelesaikan masalah atau tidak? Enggak. Masalah semakin selesai atau semakin buntu? Semakin rapat. Nah, seharusnya seperti apa? Ya harusnya Ngomong. Sudah dicoba lagi? Ada keinginan mencoba? enggak. Kenapa nggak mau? Enggak mau. Lah kenapa nggak mau? Ya enggak usah. Kenapa kok nggak usah? Enggak mau aja Bu. Gini, sampean nggak ingin keluarga pisah. Nah, sampean tapi tidak menyampaikan itu. Kira-kira orang tua tahu apa tidak kalau sampean tidak menyampaikan keluhan sampean? Enggak tahu. Kenapa berpikir sia-sia?
ya kan ibu saya agak kayak sedikit agak egois kan Bu. Terus kalau saya ngomong saya nggak mau ibu saya pisah, tiap hari kan pasti tetap gebah. Terus saya kayak dalam hati tuh kayak pengen marah, atau pengen berontak, pengen meluapkan semua yang itu. Tapi kalau akhirnya saya pengen ngomong, kalau misalnya pisah itu jangan terbaik, ya udah nggak apa-apa. Jadi gitu. Kok jadi gitu? Belum berusaha kok jadi seperti itu. Kira-kira gimana? Kenapa kok nggak mau? Coba dulu aja kalau beda. Dicoba supaya tahu semuanya. Memangnya sampean kuat? Sampean berpikir bahwa anak pertama harus kuat. Sebenarnya sampean kuat atau enggak? Gimana ya Bu? Mencoba untuk kuat, berusaha untuk kuat. Enggak apa-apa, itu usaha yang memang perlu usaha untuk kuat. Cuman berusaha kuat itu tidak kemudian diem kayak sampean gitu. Sampean tadi bilang kalau itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Nah, kira-kira dengan keputusan sampaian yang nggak mau ngomong dan sampean berpikir bahwa itu nggak menyelesaikan, sampean menerima apa yang terjadi gitu atau bagaimana? Ya saya mikirnya gini, kan masalahnya ibu bapak saya kan udah sering cekcok ya Bu ya, debat terus tiap hari. Kalau salah satu misalnya bapak saya belum pulang, ibu saya pulang duluan, itu suasana di rumah tenang. Kayak ya tenang, aman, nyaman gitu. Sama juga kalau ayah saya pulang duluan, ibu saya belum pulang itu juga gitu. Jadi saya lama-lama mikir, ya kalau misalnya memang akhirnya nyaman sendiri nyaman ibu saya pisah, ya udah bisa aja, nggak apa-apa. Terus waktu kemarin saya diminta pendapat, saya jawab mbah nenek saya itu gimana, katanya ibu saya juga terserah sama ibu saya. Nenek juga satu rumah? Enggak, beda. Nenek saya di Pare. Neneknya di Pare. Adik gimana? Adik nggak tahu. Adik nggak tahu. TK Kan masih TKA Bu, masih 5 tahun. Maksudnya dia nggak rewel gitu, Enggak sama sekali. Kayak bahagia terus. Nah, sampaian istilahnya punya keputusan seperti itu tentang keluarga, dan memutuskan untuk nggak ngomong dengan unek-unek kayak sampean. Kenapa seperti itu? Untuk sampean akan kalau tetap seperti itu, jika sampean tetap nanti percuma, aku ngomong juga ibu bakalan kayak gitu, nanti ibu kan egois, aku ngomong nanti malah balik lagi nyalahkan ini itu. Iya. Gitu.
Kalau tetap punya pikiran seperti itu tapi tidak mencoba dulu, mencoba lagi. Kira-kira kamu akan tahu perubahan apa yang terjadi apa tidak? Ya, enggak sih Bu, Hmm. ngalir gitu aja. Nah, kalau misalnya apa yang ada di pikiran ibumu itu tidak disampaikan, kira-kira kamu tahu atau tidak? Enggak tahu. Nah, apa yang dipikirkan ibumu saat ini dan yang kemarin itu kira-kira sama atau enggak? Pikirannya enggak, tapi keputusannya sama. Dari mana kamu memastikan kalau keputusannya sama? Ya dari dulu pengennya dari kelas 11 yang minta bisa terus soalnya. Yang minta ibu. Iya. Kalau dari ayah saya sih nggak mau. Ayah nggak mau. Yang minta ibu. Iya. Nah, sampean pernah menyampaikan, sampean kan masih sebenarnya gini loh, sampean tadi pengen kan punya terbersit keinginan. Itu kan kayak wis nek pisah itu kayak istilahnya Pasrah. rasa putus asa yang kemudian belum mencoba sudah seperti itu gitu loh maksudnya beda. Samaan sebenarnya setiap anak pasti punya terbersit. Siapa sih yang nggak ingin keluarga itu? Coba sampean berpikir, kalau ibu nggak ngerti apa yang kurasakan sebagai perempuan, sebagai seorang anak, kira-kira ibu bisa tahu dan memahami atau tidak? Enggak. Nah, apakah seorang ibu akan tega sama anaknya? Enggak sih Bu. Apakah ibu akan istilahnya sama anak itu tidak peduli? Enggak. Nah, apa yang akan sampean sampaikan kira-kira didengar atau tidak sama ibu? Maksudnya didengar itu ibu mau duduk dan mendengarkan ceritanya sampean, itu kira-kira mau atau tidak? Saya juga sering diajak keluar berdua sama ibu saya ke Padang. Coba istilahnya pikiran-pikiran yang sampean anggap bahwa ibu nanti kayak gitu, ibu nanti masih aja seperti itu keputusan. Nah, manusia itu kayak benda nggak sih? Maksudnya dalam artian dia itu kan punya dinamis ya. Tetap gitu atau sering berubah atau seperti apa pada dasarnya itu kan? Suka berubah-ubah. Nah, kondisinya, situasinya kan juga berubah-ubah. Nah, ibunya sampean dengan apa yang disampaikan dulu dan apa yang akan datang, kira-kira sampean bisa memprediksi atau enggak tahu yang akan datang? Enggak tahu kan. Makanya sampean dengan berpikir ibunya itu bakalan begini, bakalan begitu, itu sesuatu yang logis atau tidak? Itu kan sesuatu yang belum terjadi tuh. Iya. Itu kan pikirannya sampean tuh, ketakutannya sampean. Nanti kalau saya ngomong jadi begini, nah begini begitu, itu kan sesuatu yang terjadi di masa depan. Iya. Nah, itu kamu sampean bisa memprediksi atau tidak? Enggak bisa. Nah, Tapi kalau saya sering coba sering gitu soalnya. gitunya itu gimana? Ya tetap aja gitu, akhirnya sama Bu. Nah, Jawaban awal sama sayangnya ya sama. Yang dulu. ketika sampean menceritakan tentang perasaan sampean, misalnya, aku tuh sebagai seorang anak misalnya, pengen gini loh Ma, pengen gitu loh Ma.
dulu kemarin ditanyai, saya ngomong ya pernah sekali 2 kali, tapi ya jawabannya sama. Sama gimana? Ya sama Bu, pokoknya sama, intinya sama. Apa? Ya masalah itu. Bisa. Ya Yang sampean sampaikan apa? ya kan, ya emang nggak bisa dibilang baik-baik dulu, dipikir-pikir lagi gitu Bu. Katanya udah nggak bisa gini gitu. Sampean sudah pernah mencoba untuk menyampaikan perasaan sampean? Belum. Kenapa belum? Coba lek sampean jadi ibu sampean. Terus apa namanya? Sampean menghadapi seorang anak yang kelihatannya apa namanya semuanya kayak udah bisa, kayak oke saja. Itu tahu apa enggak apa yang ada di dalam hatinya? Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, ibumu gimana? Kalau misalnya sampean jadi seorang ibu, terus misalnya ya sampean jadi seseorang yang menghadapi orang yang kelihatannya baik-baik saja, ngomong ini itu. Nah, tapi nggak pernah menyampaikan perasaan. Nah, pasti kan nggak tahu toh? Iya, nggak tahu. Nah, sampean kenapa kok nggak pengen? Kenapa masih saja berpikir bahwa pasti nanti akan seperti itu lagi, Bu? Pasti nanti akan seperti itu lagi, Bu. Kenapa sudah berapa kali sampean mencoba? Maksudnya gini, Bu Bida, itu kan sama mencoba ngasih solusi sama ibu. Maksudnya Bu Bida itu sampean menyampaikan unek-unek sampean. Jadi posisikan dirinya sampean sebagai seorang anak, mengutarakan hati dan pikirannya sampean itu sudah pernah? Belum pernah? Lah iya, kenapa itu kok nggak mau? Males. Kenapa yang bikin males apa? Ya males aja Bu. Apa? Gak tahu, pokoknya males, kayak nggak usah. Nggak usah. Lah ya, apa yang bikin males? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti nggak logis kan itu? Iya. Itu nggak logis kan? Suatu hal yang nggak istilahnya kalau seperti itu terus gitu loh, Nduk. Kalau seperti itu terus, bagaimana ibumu akan paham tentang apa yang kamu rasakan? Iya. Dan kamu akan menanggung semuanya sendiri. Iya sih Bu. Bagaimana? Akan seperti apa gitu loh? Nggak tahu. Ngilangin malesnya itu loh. Enggak. Gimana? Masih nggak mau mencoba? Enggak. Ya nanti kalau saya udah mood, saya nanti mau nyoba ngomong. Moodnya seperti apa? Ya kalau lagi pengen gitu. Lagi pengen nunggu mood. Iya. Kira-kira kapan ya moodnya muncul? Nggak tahu. Kalau misalnya moodnya nggak muncul berarti sampai kapan ya? Maksudnya Bu Bida, sampean kan merasa itu beban yang sampean tanggung sendiri. Beban yang paling berat saat ini adalah itu yang mempengaruhi emosinya sampean itu. Nah itu kalau misalnya diingatkan pasti pengen nangis, sedih, marah, kecewa. Apakah sampean akan terus seperti itu? Enggak. Ibumu tahu apa tidak kenyataan perasaan? Nah, kira-kira kalau misalnya tidak kamu sampaikan, kita berpikir tentang hal yang baik-baik. Hal yang baik-baik.
Mungkin saja bisa jadi ketika mengetahui apa yang beban yang sampean rasakan, kira-kira ibumu sebagai seorang ibu akan seperti apa? Ya masih peduli sama anaknya. Iya. Kira-kira bagaimana pikiran ibu ketika memahami bebannya sampai selama ini? Ketika mendengar apa yang selama ini ibu sampaikan ke sampean itu beban, dan kenyataan keputusan ibu yang seperti itu juga beban. Ya pasti ya nggak mau, ya nggak tega sama anaknya sendiri. Dengan positif seperti itu, kalau sampean diem aja, apakah ibumu bisa memahami itu? Nggak bisa. Harusnya Ngomong. ngomong apa? Yang saya rasain. Iya, sama rasakan. Terus apa lagi? Keinginan saya gimana? Keinginannya apa aja? Terus apa lagi? Unek-unek. Unek-unek. Sebagai unek-unek sebagai anak. Sampaikan. Benar itu, ya. Mau mencoba? Ya mau, tapi nunggu mood. Mau tapi nunggu mood. Kira-kira ya, moodnya itu nunggu yang seperti apa? Ya lagi Kalau hati sama pikiran suasananya ya kayak waktu tenang, waktu senang aja, kayak gak ada pikiran. kira-kira itu kapan terjadi biasanya? Pas lagi seneng gak ada pikiran itu ketika seperti apa kondisi Habis itu? ketemu sama teman-teman. Habis ketemu sama teman-teman, pulang ke rumah, rasanya ringan. Iya. Nah ini kan habis ketemu sama teman-teman nih. Nanti pulang siapa apa enggak? Enggak. Hah? Enggak ketemu tadi. Loh, oh iya ya daring loh, tapi di perpus. Tadi di perpus nggak ketemu, nggak ada anak. Enggak. Nah, ya ajak main aja. Nah, kira-kira ketemu sama teman kapan? Sampai hari Senin. Senin sudah masuk Iya, tatap Senin muka. masuk tatap muka. Hari Senin tatap muka. Ketemu sama teman-teman. Pulang sekolah siap untuk mau bilang Enggak tahu. Hmm? Siap enggak siap. Coba samaan kan tadi kan saya harus kuat bu, tekad seperti itu samaan ada, tekad untuk melakukan sesuatu samaan ada. Kenapa ini kok nggak ada? Enggak tahu, kayak enggak pengen. Kembali lagi dengan keinginanmu. Keinginan untuk terlepas dari beban. Kalau seperti itu kan lari. Nanti coba ya. Apa besok Senin? Ketemunya Senin bu. Ketemunya Senin sama teman-temannya. Ketemunya Senin, pulang ke rumah coba untuk disiapkan. Kan masih hari apa ini? Bisa disiapkan kan? Iya. Iya toh? Kira-kira perlu nggak sih ibumu tahu tentang hatimu sebagai seorang anak? Perlu. Karena
Sama merasa itu perlu karena apa? Karena nggak tahu. Karena apa? Sama perlu ibumu tahu untuk mengetahui hatimu dan pikiranmu. Ya biar saya nggak merasa terbeban lagi. Iya, benar. Iya benar itu. Ya, disiapkan. Mau mencoba? Mau mencoba? Nunggu mood Bu. Moodnya tadi kalau ketemu sama teman. Iya. Paling tidak. Kalau berlarut-larut, kira-kira beban itu akan semakin ringan atau bertambah? Bertambah. Semua akan segera selesai atau semakin bertele-tele? Bertele-tele. Seharusnya. Ya harusnya ngomong. Mood itu dimunculkan kalau seperti apa? Sama kan nunggu mood. Moodnya kalau ketemu teman. Iya. Kalau udah ketemu teman terus pulang, habis itu Kan masih kayak rasa senangnya masih ke bawah. Kira-kira untuk mempersiapkan untuk ngomong itu apa sih yang bikin berat? Ya bayangan-bayangan itu tadi. Nah, kalau bayangan-bayangan itu muncul dan ternyata bikin Saman berat ngomong, itu perlu nggak sih dipiara di pikiran kamu itu? Enggak, harusnya. Harusnya positive thinking. Ya, misalnya, Ya kayak itu tadi. piye? Ya hal-hal yang gitu kayak gimana ya? Ya mikirnya ibu saya mau menerima, mau mendengar, kasih solusi gimana? Ya, benar, pintar. Itu yang harus difikirkan. Ya, Ya. itu yang membuat Saman tekadnya bisa lebih kuat. Iya toh? Iya. Enggak. Kalau bayangan sama mikir ibu pasti gini. Jadi yang malas. Yang harus diubah berarti Mindset pikiran. Terus kalau bayang nggak keterima di univ itu gimana? Kita selesaikan satu persatu. Oh. Tadi kan ibu itu. Ya sekarang nggak apa-apa. Di bayang-bayang undip itu ya hampir sama toh. Sampean sudah melakukan usaha apa aja? Belajar Belajar terus sama usaha buat naikin nilai. terus hasilnya seperti apa? Hasilnya lumayan. Lumayan. Berarti itu yang perlu dikembangkan. Nah, Saman kan bayangan sama kayak ibu Saman tadi. Itu kan bayangan yang malah bikin Saman nggak bergerak tentu, nggak berani ngomong karena nanti sama aja. Malah Saman jadi malas, nggak mood gitu Iya. toh. Yang harus diubah berarti Pikirannya. bayangan yang lebih positif. Iya toh? Iya. Harapan-harapan yang lebih positif yang bikin moodnya bangkit lagi. Sama kayak asana PTN. Kan Saman bayangnya kono sana lebih bagus nilainya, sana lebih bagus nilainya, terus saya nilainya jelek gitu. Saman kan sudah berusaha, ya tanda? Iya. Sudah berusaha. Usahanya juga menurut saya yang tadi sudah istilahnya bagus. Kira-kira kita tahu masa depan nggak tahu? Nggak tahu. Kalau memikirkan masa depan lebih enak mikir yang mana? Kemungkinan buruk atau kemungkinan baik? Yang baik. Baik. Tapi kan tetap ada baik buruknya kan. Untuk persiapan. Iya. Iya.
cuman untuk menjaga mood supaya tetap semangat, lebih baik kita berpikir yang apa? Positif. Iya, positif. Kira-kira kalau melakukan sesuatu misalnya sama mau belajar, terus bayangannya jadi kemana-mana, akhirnya ndak mood, hasilnya bagaimana? Jelek. Yang lebih utama berarti apa yang perlu dibenahi berarti apa? Di pikiran saya sendiri. Supaya moodnya Bagus. kalau di SNMPTN sama tadi kan mikirnya takut nanti kalah saing dan lain sebagainya, kan masih di depan tuh, dan sama kita kan nggak tahu, nah sama juga sudah berusaha, usahanya sampai seberapa besar kira-kira untuk mencapai ke sana, kan masih ada perjalanan. Yang perlu dijaga itu apa? Pikiran saya yang supaya itu biar tetap positif, nggak usah negatif lagi. Iya, biar dengan pikiran positif akhirnya seperti apa? Akhirnya ya saya semangat, nggak putus asa lagi. Iya, itu yang penting ya. Semangat itu energi yang luar biasa, nggak tahu masa depan, yang penting semangat dan usaha ya. Itu yang dijaga. Plan A, B, C itu perlu, cuman kita tujuan dulu ya. Nanti kalau sudah goal finish, oh ternyata memang istilahnya nggak nyampe, nggak sesuai dengan harapan, baru diganti, kan seperti itu. Enggak tahu. Jadi untuk sampai di plan A SNMPTN, apa yang akan dilakukan? Sampai punya bayangan apa? Ya bayangannya bagusin nilai saya sih Bu. Ujian yang ini, terus nggak usah mikir aneh-aneh lagi. Nah, iya. Udah tahu ya. Nah ini berarti nanti langsung dipraktekkan. Berarti nanti tentang tugas sudah selesai berarti ya? Sudah, soalnya udah gak ada tugas. Oh, sudah nggak ada tugas. Berarti yang kemarin itu yang sama ceritakan itu sudah selesai berarti ya? Kelas 12 sudah gak ada tugas soalnya. Berarti nggak perlu Bu Fida ajak untuk berpikir prioritas, itu nggak perlu karena memang sudah. Yang perlu sampean jaga itu ya, kedepannya itu ya, pikiran positif ya. Itu ya Ndek ya. Gimana perasaan sekarang? Agak mendingan, alhamdulillah. Beban masih ada? Ya, enggak se yang awal tadi. Sudah lebih ringan. Nanti PR-nya itu ya. Nanti Bu Fida juga nanti pengen tahu gimana. Bukannya Bu Fida ikut campur, enggak, cuman Bu Fida ingin tahu tindakanmu seperti apa gitu. Bu Fida fokus ke sampaiannya. Itu sambil belajar untuk mengatasi permasalahan dan bersikap. Ya. Berarti hari Senin ya. Kan yang paling dekat hari Senin. Nah, untuk menjaga semangatnya gimana? Gitu ya. Coba Bu Fida pengen sama menyimpulkan apa yang menjadi hambatannya sampean itu apa, dan kedepannya sama ingin melakukan apa. Intinya pikiran negatif saya yang jadi hambatan. Terus saya ya kalau kedepannya gak usah mikir yang aneh-aneh, terus selalu positif.
terus semangat dan selalu berusaha. Untuk ibu Saya ngomong unek-unek. perasaan sampai utamanya itu. Untuk SNMPTN SNMPTN saya usaha buat berbaiki nilai yang semester ini. udah jelas ya Iya. langkahnya seperti apa. Iya. Bu Vida tunggu kabar baiknya ya. Iya, Bu. Semoga segera terselesaikan masalah keluarganya ya. Iya. Semoga usahanya Nisa membuahkan hasil ya. Amin. Iya, Bu. Menyadarkan ibu ya. Makanya harus semangat ya. Harus semangat, bisa ya. Iya. Gitu. Bu Vida kira cukup ya Nduk ya. Iya. Sesi konselingnya kita selesaikan, kita akhiri untuk permasalahan ini. Nanti kita ketemu lain waktu, ngobrol-ngobrol perkembangannya Nisa, nggak ada masalah ya. Atau mungkin mau cerita hal yang lain ya nggak apa-apa, anggap Iya, saja Bu Vida ibunya Nisa atau teman curhatnya Nisa pengen cerita konsultasi apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, nanti Bu Vida ada form evaluasi, nanti Bu Vida kirim di chat, bisa isi ya. Iya. Nanti untuk untuk tentang apa yang kegiatan kita ini tadi ya, apa aja nanti sama isi ya. Iya, Bu. Makasih Nisa, semoga sehat. Iya, Bu. Selamat dan berselamat berjuang ya, semoga nilainya bagus nanti. Juga segera terselesaikan ya. Iya. Ya boleh pulang, boleh kembali. Ini tadi dijemput apa? Nanti Motor dijemput sendiri. Oh, naik motor sendiri. Iya. Udah. Boleh pulang Dok. Iya. Terima kasih, Bu. Iya.